إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsir, masih di juz 29 ayat 18 dari surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. Yang kalau kita artikan وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, dan benar-benar telah terjadi pendustaan ya orang-orang alladzina min qablihim, oleh orang-orang yang sebelum mereka, ya, itu sebelum orang-orang Quraisy. Fakaifa kana nakir, fakaifa kana nakir, itu maka alangkah hebatnya kemurkaanku. Di sini walaqad, satu lafal walaqad, yaitu yang mentakkid, lam yang mentakkid, dan juga qad untuk mentahqiq, yang mana keduanya yang berfungsi untuk benar-benar meyakinkan kita bahwasanya pendustaan terhadap Rasul, sekalipun betapa kuatnya hujjahnya Rasul, itu telah terjadi pendustaan. Ya. Kadzdzaba berarti kadzdzaba yukadzibu takdziban, itu mengingkari sesuatu dengan tidak mempercayainya, ya, memblokir kepercayaan terhadapnya, dan seringkali berefek kepada perlawanan terhadap apa yang didustakan itu. Walaqad kadzdzabal ladzina, siapakah orang-orang yang mendustakan itu, yaitu min qablihim, orang-orang dari qablihim, sebelumnya orang-orang kufar Quraisy ini. Kata Imam Qurtubi, yakni alladzina min qablihim, yaitu kufarul umam, orang-orang kafir dari kalangan umat terdahulu, seperti kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Thamud, kaum Lut, ashabu Madian, ashabur Ras, kaum Fir'aun, dan seterusnya, yang telah disebutkan tadi, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dan itu telah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Tetapi wallahu alam, yang terjadi mungkin lebih banyak daripada yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di Al-Quran. Al-Quran menceritakan kaum-kaum tersebut hanyalah sebagai sampel untuk i'tibar. Jadi begini, ketika kita menemukan banyak cerita sejarah atau banyak fakta-fakta sejarah yang diungkapkan oleh kitab Allah Ta'ala Al-Quran,
Tetapi bukan berarti kemudian kita labeli Al-Quran ini sebagai kitab sejarah. Kenapa? Karena fokusnya Al-Quran itu pada ujungnya adalah untuk tauhid. Ya. Adapun tuturan sejarah yang dikemukakan di Al-Quran itu sebagai perantara untuk i'tibar kita sehingga kita semakin bertauhid dan takut kepada Allah Ta'ala. Itu ujung-ujungnya seperti itu. Makanya tidak bisa dikatakan kitab sejarah, ya. Benar bahwasanya dalam Al-Quran mengungkap sejarah yang terjadi di bumi ini, di kehidupan dunia, dari pengingkaran orang-orang kafir, dan juga bahkan sebelum dari turunnya Adam ke bumi, sejarah bagaimana Adam alaihissalam dengan iblis. Semua itu sejarah, tetapi bukan berarti Al-Quran disebut kitab sejarah. Kenapa? Karena bukanlah tujuan dari diturunkannya Al-Quran itu sekadar untuk mengetahui sejarah, melainkan sejarah itu digunakan oleh kita, dibaca oleh kita untuk kita berpikir dan untuk menambah ketakwaan dan pengamalan. Sebagaimana juga dalam Al-Quran disebutkan fenomena-fenomena alam, ya. Buah-buahan di bumi ini, kemudian langit, ya, bumi, turunnya air, semua itu tidak menjadikan Al-Quran layak disebut sebagai kitab pengetahuan alam atau enggak, bukan. Kitab sains, bukan. Al-Quran itu kitabullah yang tujuannya untuk menegakkan hujjah bagi kita agar kita bertauhid. Maka sangat salah misalnya seseorang konsentrasi di masalah tabiatul alam, ya, atau di masalah sejarah yang tidak mewariskan ketakwaan padanya melaluinya, walaupun dia sedang atau selalu mengupas tentang masalah-masalah sejarah atau sains dalam ayat-ayat Allah. Ini sebagian dari orang salah dalam menerapkan ilmu ini. Nah, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim, Allah Ta'ala menyinggung tentang sejarah karena memang Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengingat sejarah. Ya. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibat, ya. Di sini Allah Ta'ala di ayat lain di surat Al-An'am, tidakkah mereka berjalan di kaum bumi untuk melihat, ya. Diperintahkan oleh Allah, tapi perintah tersebut untuk melihat ke sejarah, melihat ke fakta, itu bukan secara zat supaya kita berpatuk dan diam di fakta tersebut, bukan. Tetapi itu supaya kita menjadikan fakta tersebut sebagai wasilah agar kita tertanam ketakwaan lebih tinggi lagi. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Kaifa asalnya adalah untuk istifham. Asalnya adalah untuk istifham. Tetapi kaifa di sini bukanlah untuk murni istifham, melainkan dia adalah untuk inkar. Ya, makanya bisa disebut ini salah satu sampel yang namanya istifham inkari, yaitu mengingkari sesuatu dengan pengungkapan seperti bertanya. Ya. Dan pengingkaran terhadap sesuatu dengan ungkapan ta'bir istifham, yaitu ungkapan bertanya, itu lebih dalam dan lebih kena dibandingkan mengingkari langsung, ya, dengan khabar. Ya, seperti saya mengingkari ini, itu biasa. Tapi bagaimana begini? Apalah ini? Nah, seperti misalnya kalangan kelas tinggi di kaumnya Nuh ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah ke kaumnya, mereka dikatakan oleh Allah Ta'ala, faqala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum. Kata orang-orang penting di kalangan Nabi Nuh alaihissalam ketika Nabi Nuh berdakwah, maka orang-orang ini, yaitu orang-orang hebatnya, ya, itu berkata, ma hadza, ya, apa nih, ya, bukanlah ini, ya, kecuali bashar mithlukum, ya,
manusia seperti kalian. Tapi ini ma hadza bukan istifham ya. La, ini bukan istifham. Ini penafian. Ma hadza illa basyarum mithlukum. Afwan, salah mencontohkan. Anda berpatuk pada ma ini kan biasa istifham ya, tapi ini inkar. Afwan. Ini nafi. Ala kulli hal, belum hadir di otak ana lagi apa istifham inkar yang lainnya. Tapi ala kulli hal di sini salah satu contoh fa kaifa kana nakir, dan juga bahkan sebenarnya di surat Al-Baqarah Al-Mulk ini ayat 16 dan 17 itu juga merupakan inkari sama. Amintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul ardu fa idza hiya tamur. Ini inkari 16-17. Ya. Aku lihat itu tadi contohnya. Jadi ada istifham inkari dalam istilah kita, istilah kaum muslimin, istilah ulama. Kemudian tafsirnya dikatakan oleh para ulama, walaqad kadzdzabatil umamu allati sabaqat haula al-musyrikin dan umat-umat yang telah berlalu daripada kaum musyrikin itu dahulu telah mendustakan para rasul. Fanazala alaihim azabullah, maka turunlah atas mereka azab Allah Ta'ala lima asarru ala kufrihim wa takdzibihim. Lima, lam di sini lam ta'lil, yaitu disebabkan ma di sini ma al-masdariyah, itu disebabkan asarru, disebabkan lima asarru sama dengan li israrihim ya. Israr, asarra yusiru israran, artinya melakukan dengan berulang-ulang ya. Israr, melakukan dengan berulang-ulang. Seperti misalnya di surat Ali Imran ya 135, Allah Ta'ala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu orang-orang yang melakukan fahisyah dan mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan dosa-dosa. Kemudian mereka setelah itu langsung mengingat Allah, kemudian istighfar atas dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang mampu menghapus dosa kecuali Allah? Dan juga syaratnya jangan sampai mereka lam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak melakukan terus-menerus, mereka yang melakukan atas perbuatan keji itu. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Jadi israr ini adalah artinya adalah melakukan dengan berulang-ulang. Itu israr. Dan dalam doa kita dianjurkan untuk israr ya. Israr fi doa itu adalah sesuatu yang dapat menguatkan doa kita insyaallah. Lima asarru ala kufrihim wa takdzibihim, mereka berulang-ulang kufur dan mendustakan, gitu terus. Fa kaifa kana inkari alaihim, maka bagaimanakah pengingkaranku atas mereka, atas perbuatan mereka. Di sini bagaimana pengingkaranku atas perbuatan mereka? Lafal bagaimana atau kaifa di sini bukan untuk dijawab ya, untuk pengingkaran terhadap perbuatan mereka sekaligus penakut-nakutan untuk mereka. Lihat bagaimana nanti pengingkaranku kepada mereka. Laqad kana inkaran syadidan, dan sungguh suatu pengingkaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita perhatikan lihat di kalangan Bani Israel dahulu dan
kalangan selainnya, pokoknya sebelum Nabi Muhammad SAW. Mu'jizat yang datang atau yang Allah Ta'ala berikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad rata-rata semuanya adalah mu'jizat yang berkaitan dengan panca indera, ya, yaitu yang dapat disaksikan, didengar dan seterusnya. Ya, karena pada zaman-zaman itu sebelum Nabi Muhammad SAW, kaum-kaum yang didakwahi oleh para nabi, mereka lebih fokus ke masalah-masalah yang bisa dilihat dan seterusnya. Adapun di zaman Nabi SAW, Muhammad SAW, lebih dominan mukjizat yang bersifat hujjah dan bayan. Itu lebih ke bahasa. Walaupun ada mukjizat yang berupa hal-hal yang bisa ditangkap indera, seperti keluarnya air dari jemari Rasulullah SAW. Tetapi mukjizat yang bersifat bayan dan hujjah seperti Al-Quran, nah, ini lebih dominan. Dan kita lihat pengingkaran dari Allah Azza wa Jalla kepada kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum kaum Quraisy. Pengingkaran dari Allah Ta'ala berupa bumi yang terbalik, kemudian angin, sesuatu yang kalau kita perhatikan sifatnya bisa dilihat, ya Pak. Kaum Lut bagaimana Allah Ta'ala mengingkari mereka dan menghukum mereka, ya. Kemudian bagaimana dengan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Nuh dengan banjir yang besar. Semua ini bisa dilihat. Tetapi kalau kita lihat, apakah ada terjadi pembumi hangusan kaum Quraisy dengan goncangan bumi sehingga mati semua? Enggak. Atau banjir sehingga mati semua? Enggak. Ya. Tapi apa hukuman dari Allah Azza wa Jalla? Kehancuran moral mereka yang akan menghancurkan peradaban mereka itu sendiri, sedikit demi sedikit. Dan sekarang zaman ini hujjah yang Allah Ta'ala tegakkan melalui Al-Quran, bukan dengan mu'jizat. Dan sekarang tidak ada nabi lagi, melainkan Rasulullah SAW mewariskan Al-Quran dan As-Sunnah kepada kita. Nah, ketika orang-orang ini tidak beriman dan mendustakan Al-Quran dan As-Sunnah, maka pengingkaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu berupa penghancuran kewibawaan kaum muslimin atau moral manusia dan seterusnya. Dan itu telah terjadi. Sebagaimana yang terjadi di Jakarta ini adalah kehancuran berupa dari pengingkaran Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang Jakarta, ya. Sehingga tidak akan, wallahu a'lam, tidak akan berubah lebih ke kondisi yang jauh lebih baik untuk kota kita ini, kecuali orang-orangnya yang dididik, ya. Karena ini jelas iqab dari Allah Azza wa Jalla. Taib, itu 18, ya. Laqad kana inkaran syadida. Semua pengingkaran Allah Ta'ala terhadap kekufuran itu besar, ya, sangat keras. Dan kita lanjutkan di ayat berikutnya insyaallah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Di sini ya awalam yarau, dan apakah, ya, apakah dan gitu, kalau misal diurutkan secara harfiah. Di sini dan apakah, ya. Lam yarau, mereka tidak melihat. Ya, di sini melihat burung, ya, ila tayr. Syekh di sini perhatikan ada lafal ila setelah yarau. Nah, jadi ra'a yara untuk menyebutkan objeknya, Pak, itu bisa ada yang langsung,
menyebut objek sebagai maf'ul bih yang mansub, ada pula yang membutuhkan dengan lafal ila. Dan makna keduanya ada perbedaan. Kalau misalnya bilang ra'aituhu atau ra'aitu thair, itu artinya saya sekadar melihat. Saya sekadar melihat burung. Tetapi kalau misalnya Anda bilang ra'aitu ila thair, itu berarti saya melihat dengan adanya perhatian. Nah, ya kan? Ra'a ila itu melihat adanya perhatian. Jadi awalam yarau ila thair, apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung? At-thair di sini jenis apapun burung itu, ya. Fauqahum saffati wa yaqbid, burung-burung itu kan ada di atas mereka. Yang mana burung-burung itu saffat, itu mengembangkan, yang membentangkan, wa yaqbid, dan mereka ini mengatupkan sayapnya, menutup sayapnya. At-thair di sini sebagaimana tadi Anda bilang, dia jenis, sehingga mencakup segala jenis thair. Oleh karena itu kalau kita lihat hal dari thair ini, yaitu kata saffat dan juga fi'il mudhari' yaqbid. Nah, bedanya kalau saffat ini isim fa'il, kalau yaqbid fi'il mudhari'. Ana tidak tahu apa di sini hikmah dari pengungkapan perbedaan ini, tapi dua-duanya adalah keadaan dari burung itu, sayapnya. Dan yang diminta diperhatikan adalah burung itu bagaimana ya mengepakkan dan mengatupkan sayapnya. Ya. Pergerakan burung itu, dan dari pergerakan itu, seperti di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan awalam yarau ila thair, tidakkah mereka melihat, memperhatikan burung? Seperti di sini berarti ada namanya perintah dari Allah Azza wa Jalla agar kita memperhatikan burung. Ya. Di sini at-thair sebagai sampel dari semua makhluk. Nah, burung tersebut yang diminta oleh Allah Ta'ala bagi kita untuk memperhatikannya adalah bagian sayapnya, ya, pergerakannya. Pasti di balik pergerakan itu ada hikmah yang besar. Tetapi tujuan dari ayat ini bukan agar kita menciptakan kreasi teknologi, bukan, ya, bukan untuk itu. Tetapi apa tujuan Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk memperhatikan kepakan sayap dan juga katupan sayap burung? Lihat di setelahnya, ma yumsikuhunna illa rahman. Tidaklah ada yang yumsik, menahannya di udara kecuali Ar-Rahman. Intinya di Ar-Rahman ini, yaitu kalian lihat burung bagaimana mengepakkan sayap, hanya sekadar mengepakkan sayap atau mengatupkannya, bisa ada di udara, kekosongan udara, yang mana manusia pun kalau menirunya nggak bisa. Ya. Kemudian cobalah, misalnya di antara kita ahli fisika, kemudian merumuskan bagaimana bisa burung seperti ini. Nah, ketika kita mengetahui ilmu fisikanya, ya, tidak cukup. Dan bukan itu yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, tapi diinginkan adalah ma yumsikuhunna illa rahman. Sekalipun kalian menemukan rumus fisika berkaitan dengan itu, maka ketahuilah itu tidak akan membalance seperti itu kecuali Allah yang membuat seperti itu. Allah yang membuatnya bisa balance. Nah, ini ajakan Allah Azza wa Jalla. Tabi'ah di Quraisy ketika itu, mereka juga mengenal tuyur, yaitu beburungan dengan segala jenis dan nama-namanya masing-masing. Di sini ada isyarat dari Allah Azza wa Jalla
bahwasanya hendaklah kita menanamkan pondasi tauhid juga melalui ayat kauniyah, yaitu berupa tabi'ah atau alam semesta yang di sekitar kita. Ya. Dan dengan lafal ma yumsikuhunna illa rahman, itu menjadi dalil bahwasanya tujuan pengajakan Al-Qur'an, penyeruan Al-Qur'an agar kita memperhatikan alam semesta adalah untuk mengingat Allah. Maka salah kalau misalnya kita berfokus kepada sains yang ada di dalam Al-Qur'an, kemudian tidak tertanam dalam dirinya khasyat atau ketakwaan kepada Allah, ingat kepada Allah, enggak bisa. Ya. Makanya Ibnul Jauzi dalam Said Al-Khatir, panjang tulisannya, cuma belum, dia tentu tidak hafal, itu membahas dan mengupas sebagian dari kalangan ahli ilm, bahkan ulama ya, yang mereka berpacu benar-benar dalam masalah takhrij hadis, mengumpulkan jalur-jalur hadis, yang kemudian hal-hal tersebut tidak membuat mereka semakin takut kepada Allah. Dan ketika ulama yang fokus di ilmu syariah saja mengulik-ulik, yaitu mengupas masalah hadis yang begitu rumitnya, setelah itu tidak mewariskan ketakutan kepada Allah, dan kemudian tetap aja menerobos larangan-larangan Allah, maka ini tidak bermanfaat gitu katanya. Ya, itu yang langsung nyemplung di samudra ilmu syar'i loh Pak. Gimana kalau sekadar nyemplung di samudra ilmu sains? Ya. Sekarang begini aja, fikih itu kalau enggak tentang ibadah ya, tentang muamalah, tentang ahwal syakhsiyah, atau tentang jihad, kan 4 itu intinya fikih ya Pak. Fikih itu kan kalau enggak ibadah, muamalah, jual beli, transaksi dan seterusnya, ahwal syakhsiyah, pernikahan, rumah tangga dan seterusnya, dan paling akhir biasanya tentang jihad. Ya, jihad di sini masuk ke dalamnya tentang ya tata negara dan seterusnya. Sekarang betapa banyaknya orang belajar fikih, pakar dalam urusan fikih, namun kita tidak menemukan nafas ketakwaan dari penjabarannya. Padahal yang disebutkan mazhab Hanafi seperti ini, mazhab Maliki seperti ini, dalilnya begini, mazhab Hanbali seperti ini, Syafi'i seperti ini. Wah, luar biasa, menyebutkan nama-nama ulama mazhab masing-masing dengan tahun wafatnya dan seterusnya, menyebutkan kitab-kitabnya. Masya Allah. Tetapi belum tentu dia mengamalkan itu. Nah itu, kadang-kadang bikin ijtihad, tapi enggak apa-apa kalau memang dia ada ahli ijtihad, ya enggak masalah. Cuma ya begitu. Dari semua guru Pak yang Anda temui, masing-masing ada kelebihannya, tapi dari semua guru atau asatidzah yang paling kelihatan lembut hatinya itu adalah asatidzah yang fokus di Al-Quran. Ya, dari semua yang ada berguru pada sejak SD, pesantren, Libya dan seterusnya. Itu yang Anda lihat yang paling kelihatan bertakwa itu guru-guru atau asatidzah yang memang bidangnya di masalah Al-Quran, baik tafsirnya, bahkan guru tajwid sekalipun. Ya, tapi wallahu alam enggak semuanya itu, maksudnya enggak semua guru tajwid atau guru tafsir paling bertakwa, enggak, cuma mengebanyakan yang di kehidupan Anda ya, Anda enggak tahu yang lainnya. Anda melihat dari lidah ya Pak, lidahnya ahli Al-Quran, itu orang-orang yang fokus di masalah Al-Quran, itu lidahnya lebih terjaga daripada yang fokus di ilmu selainnya, walaupun ilmu syar'i. Wallahu a'lam. Adapun yang fokus di ilmu hadis, itu rata-rata yang Anda temukan adalah orang-orang yang tidak mudah percaya begitu saja pada suatu khabar.
yaitu orang yang ya kuat gitu loh, nggak mudah digoncang orang ini, memiliki kekuatan dan kekokohan. Ya. Namun yang konsentrasi di bidang fikih ini seringkali Anda beberapa kali menemukan guru untuk ustadz yang fokus di masalah fikih atau tulabul ilm yang mereka getol di masalah fikih, paling sedikit ininya, kelihatan paling bertakwanya, dan hanya Allah yang paling tahu tentang semuanya ya. Wallahu a'lam. Nah, jadi tujuannya adalah agar kita kembali kepada Allah dengan mentadabburi atau tafakkur alam-alam ini. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Dia terhadap segala sesuatu itu basir, maha melihat. Ya. Kalau di tafsirnya, awalam yushahid haula'il mukadzibun at-tayra fawqahum, dan apakah orang-orang yang mendustakan hujjah ini itu tidak menyaksikan ada at-tayr di atas mereka, bagaimana burung di atas mereka, mustaffan ba'daha janb ba'd. Jadi sini maksudnya apa mustaffan? Mustafa. Kalau misalnya tahu Mustafa itu pilihan. Di sini enggak tahu ini Mustaffan atau Mustafa. Wallahu alam. Ala kulli hal, apapun yang terjadi kalau misal di dalam ayat itu berarti mengepakkan sayap ya. Yaitu melakukan bagaimana mereka terbang. Di sini lihat kita sebelumnya di ayat-ayat sebelumnya ada huwallazi ja'alakumul arda dzalula. Nah, makanya kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, kama dzallal arda lil adami dzallal hawa'a lit tuyur. Bisa diperhatikan? Bisa dimaknai kama dzallal arda lil adami dzallal hawa'a lit tuyur. Sebagai kata Imam Al-Qurtubi, kama dzallala al-arda lil adami dzallal hawa'a lit tuyur. Ini bagus sekali kalimatnya. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menundukkan bumi untuk manusia, Allah Ta'ala telah menundukkan hawa, udara untuk atau angin untuk burung-burung. Ya. Jadi ada bagian masing-masing kehidupannya. Nah, ketika mungkin manusia ini nggak puas, maksudnya nggak menyadari betapa nikmatnya mereka bisa dengan gravitasi di bumi ini bisa diri di atas bumi. Mungkin karena orang kadang-kadang nggak ngelihat kenikmatan pada dirinya. Ya udah coba lihat burung itu. Ya. Allah Ta'ala telah menjinakkan udara agar burung itu bisa terbang dengan bebas. Allah tidak liarkan itu. Bayangkan kalau misal semua dari udara atau angin ini menjadi badai. Jangankan burung, Anda wahai manusia, ya hancur juga gitu kan. Nah, makanya kemudian sekalipun mereka mengepakkan sayap, maka kata mufassirun di sini, ma yumsikuhunna an yaqa'na 'alal ardi illa Allah. Tidak ada yang menahan mereka dari terjatuh ke bumi kecuali Allah. Ya. Ya kalau misalnya dari segi tabiat fisika, oh enggak, ini mereka enggak
Nggak jatuh ya karena ada udara. Ya iya benar. Dan udara itulah Allah yang menjinakkan. Jadi Allah lah yang menahan mereka semua itu dari terjatuh ke bumi. Innahu bikulli syai'in basir la yakhfa 'alaihi minhu syai'. Sesungguhnya Dia terhadap segala sesuatu itu Maha melihat, tidak tersembunyi pada atasnya apapun itu. Enggak ada yang tersembunyi. Ya. Jadi maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara detail di langit dan di antara di bumi dan di antara langit dan bumi, yaitu kekosongan, kehampaan yang biasa diisi oleh beburungan. Allah taala. Baik, insyaallah setelah ini insyaallah kita lanjutkan ayat berikutnya insyaallah taala.